Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di sini Pak, Siniar Pajak. Ya, dengan kami penyuluh KPP Langsa yang tidak asing lagi dengan Bang Cuya. Halo, halo Halo Bang Bang Ibnu. Cuya. Dan saya Kang Ibnu ya. Kali ini di sini Pak, kita membahas yang lagi hangat nih kawan pajak. Kawan pajak tahu kan ada terbit aturan terbaru pengganti PP 55 tahun 2022, yaitu PP 20 tahun 2026. Oke. Jadi kita kulik lebih jauh, apa aja sih yang berubah? Intinya masih bolehkah ikutan tarif UMKM, tarifnya gimana, yang boleh ikutan siapa, terus apa lagi? Nantilah kita bahas. Ya Bang Suya ya. Ya, ya. Oke, jadi yang pertama nih Bang, PP 20 tahun 2026. Ya, Intinya apa sih sebenarnya? ya Bang Ibnu. Hmm, Jadi gini Bang Ibnu. PP 20 tahun 2026 ini adalah pembaruan pembaruan ya. Oke, dari PP 55 tahun 2022. 22. Yang mana sebelumnya itu juga ada namanya PP 23 tahun 2018. 2018. Oke. Jadi intinya adalah kawan-kawan semua ini adalah perpanjangan. Panjang. Perpanjangan daripada PPh final UMKM yang 0,5%. Jadi Oke. intinya adalah perpanjangan. Perpanjangan ya Oke, ininya di ya situ betul. ya. Oke, karena banyak nih yang nunggu-nunggu nih kawan pajak nih karena kan Betul. kemarin sempet vakum lah ya itu ya Ya. peralihan itu ya terakhir. Oke, kemudian sebenarnya fasilitas PPh final UMKM itu dihapus nggak di aturan terbaru ini? Jadi Bang, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini Hmm, kan diperpanjang. ya, Ya, artinya 0,5% itu tetap berlaku. tetap berlaku ya, Nah, hanya saja memang ada beberapa ketentuan yang ada sedikit berubah. diubah gitu Oke, ya. Tapi fasilitas 0,5% sepanjang dia tidak melebihi 4,8 miliar tetap tetap berlaku. berlaku. Oke, kawan pajak berarti tarif tetap ya 0,5% ya, nggak berubah. 0,5% setengah Oh, persen sepenuh hati. sepenuh hati. Iya. Oke. Kemudian itu tarif, terus batasan tetap 4,8 miliar kan? Batas untuk omsetnya betul Omsetnya? 4,8 miliar. Oke. Kemudian kenapa sih di PP 20 ini ya, Bang Cuya, ini diterbitkan ini kenapa diterbitkan gitu? Pemerintah itu serius memberikan fasilitas Mm-mm. kepada pelaku UMKM UMKM ya. ya. Oke. Dengan tarif 0,5% ya, Mm-mm. itu adalah fasilitas yang akan terus kita berikan kepada Pelaku pelaku UMKM. UMKM. Oke. Jadi ya kita tetap Tetap. perlu karena ini insentif untuk mendorong UMKM kita untuk terus naik Mm-mm. kelas. Nah, sekarang siapa saja nih yang boleh gunain nih? Nah, Apakah ada berubah nggak? Karena ya di luar sana kan selentingan, wah udah nggak boleh lagi nih PT, CP, orang pribadi hanya WP tertentu katanya. ya, Nah, ini yang benar gimana nih? yang dapat menggunakan PPV 0,5% di PP 20 adalah yang pertama orang pribadi. Orang pribadi Tentu ya. wajib pajak orang pribadi Oke. ini tetap dapat menggunakan PPh final 0,5%. Oke. Yang kedua adalah PT perorangan, Kang. PT perorangan ya. Ya, jadi Oke. memang sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ada Mm, PT perorangan. mm, mm, Nah, mm. PT perorangan ini dapat menggunakan PPh final 0,5%. Nah, hanya tiga, Kang. Yang satu lagi adalah Satu lagi, koperasi. koperasi. Ya, jadi wajib pajak badan berbentuk koperasi Iya, itu dapat juga masih menggunakan PPh menggunakan final fasilitas ini. 0,5%. Oke, berarti di luar itu nggak boleh ikutan nih? Di luar Kan itu, ada ya, PT yang biasa, bukan perorangan, betul. CV, Ya, firma, betul. ah, Di luar itu sesuai PP 20 tidak dapat lagi tidak boleh. menggunakan. Oke, berarti dipersempit lah ya ininya ya. Dipersempit. Nah, untuk koperasi berarti masih ya, saya konfirmasi lagi, masih Ah, dapat menggunakan fasilitas ini ya. untuk koperasi masih dapat menggunakan, tapi ini Kang, Iya, ada tapinya. gimana? Berbeda dengan orang pribadi dan PT perorangan, Hmm. untuk koperasi itu ada jangka waktu. Oh, oh iya, masalah jangka waktu. Oke. Ya, jangka waktu. Nah, kabar gembiranya untuk wajib pajak orang pribadi Hmm. adalah
PPh final ini tanpa batasan, Kak. Wih, Jadi selamanya artinya nih. selama Wah, ketentuan yang masih berlaku nih PP 20 2026, maka selama itu pula wajib pajak wajib orang pajak pribadi dan PT perorangan dapat menggunakan gunakan PPh final 0,5%. mantap. Tapi untuk Mhm. koperasi itu batasnya 4 tahun, Jadi kawan pajak orang pribadi yang tadinya maksimal 7 7 tahun, tahun. sekarang nggak ada batas waktu. Yang penting omset masih di bawah Betul, 4,8 ya ya. itu syarat mutlaknya, Itu omset tidak harus melebihi 4,8 ya. Kemudian PT perorangan juga nggak ada batas waktu. Waktu Betul, sebelumnya kan di PP 4 tahun. 4 tahun Ya, kan. Nah, sekarang sama kayak orang pribadi. Cuman ya itu batasan omset ya, ya jangan itu sampai syarat mutlaknya 4,8. dan terakhir kalau koperasi dibatasin. Nggak Koperasi bebas ya. dibatasin, betul. Selama 4 4 tahun. tahun aja ya. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau yang sudah terdaftar sebelum PP Mm-mm. 20 ini berlaku itu gimana? Apa nerusin aja Ya, atau cut off-nya itu gimana, Bang nah Cuya? untuk PT dan CV Mhm, yang terdaftar sebelum aturan ini diterbitkan yaitu ya, 22 April 2026. Jadi oke. untuk yang terdaftar sebelum 22 April Oke, 2026, heeh, silakan menggunakan PPh final sesuai dengan jangka waktu di jangka ketentuan waktunya. lama. Oke, Kalau CV berarti 4 4 tahun, tahun, kalau PT 3 tahun, Kak. masih dikasih kesempatan lah ya. Sepanjang dia terdaftarnya sebelum 22 Heeh, April. betul. Nah, bagaimana yang terdaftar setelah 22 April 22 maka April tidak bisa lagi. tidak bisa ya. Iya. Oke, nah itu kawan pajak buat jadi perhatian. Jangan takut karena ya beberapa kawan pajak yang Mm-mm. khawatir itu karena mungkin udah terdaftar sebelumnya kan baru Ya, terdaftar kemarin misalkan 2025 udah ikutan nih yang 0,5%. ya. Ya jangan khawatir, ikut apa? Lanjutin aja terus ya Lanjutannya selama masih di bawah 4,8 4,8 dan dan jangka jangka waktunya waktunya masih sesuai dengan sesuai. ketentuan yang lama. Oh gitu. Tadi dibahas cuman PT, CV, Ya, ya kan? Apalagi koperasi. Nah, ada yang nanya BUMDes, BUMDes terus apalagi tuh namanya ya, firma, yayasan itu gimana perlakuannya? Sama tidak aja, bisa lagi. nggak bisa lagi ya Tidak bisa lagi sesuai aturan ini untuk ke depannya, Kang. ke depannya ya. Tapi ya Mm, kalau kita lihat di ketentuan yang lama kan itu BUMDes bisa juga. ya, Intinya gini. Intinya gini, yang di PP 55 itu bisa pakai PPh final mm, 0,5%. ah, Sepanjang jangka waktunya belum masih habis, belum masih habis, bisa. masih bisa ya. Nah, tapi untuk yang baru terdaftar setelah aturan ini terbit itu memang hanya tiga subjek pajak tadi, orang Ya, pribadi, PT PT perorangan dan Perorangan dan koperasi. koperasi. Oke. Yang lain-lainnya nggak bisa lagi. Mhm, Tapi kalau dia terdaftarnya sebelum aturan ini terbit, Kang, mhm. itu ikut aturan lama. Sudah lama ya. BUMDes kan boleh tuh BUMDes. Iya, Ya, betul, betul. maka sepanjang BUMDesnya itu masih dalam jangka Jangka waktu. waktu, ya silakan dilanjutkan. Tapi nanti Oke. setelah habis jangka waktunya nggak bisa lagi. Dan BUMDes yang baru terdaftar setelah ini itu Heeh, juga udah nggak bisa nggak bisa lagi. ya. Oke. Satu lagi, ini orang pribadi nih yang banyak. Mm-mm, Apakah semua orang pribadi nih mm-mm. boleh ikutan 0,5%? Nah, Ya nggak peduli ya, apakah dia benar-benar, pedagang. Orang pribadi kan macam-macam, ya kan? benar. Apakah dia dokter, Ya, apakah dia petani, apakah dia punya toko kelontong, apakah mm-mm, dia kerja serabutan, dia supir, apa ya. semua itu pukul rata atau ada pembatasan-pembatasan khusus orang pribadi yang boleh ikutan PP Nah, 20? memang kalau kita lihat tidak Tidak semua semua. dapat menggunakan PP 20 ini Ini atau oke. PPh final ini. Terutama yang terkait dengan penghasilan atas pekerjaan bebas, Kang. Kerjaan bebas nih ya. Dokter, Mm, pengacara, pengacara, profesi lah ya. notaris, Notaris, termasuk influencer. influencer. Nah, mereka ini nggak boleh pakai PPh final 0,5%. Oh nggak boleh ya? Nah, mereka nanti ya menggunakan PPh umum dan mereka itu nanti bisa juga menggunakan norma penghitungan penghasilan neto namanya. Oh iya. Ya, Iya. bagi wajib pajak mungkin apa sih norma Norma penghitungan itu. penghasilan neto? Bisa lihat video kita sebelum ini, Kang. Kita bahas itu di video Oh sebelum ini. iya. Nanti kawan pajak bisa lihat aja Iya, podcast kita betul. episode sebelumnya ya. Episode Nah, sebelumnya. itu. Jadi memang untuk yang berbasis pekerjaan bebas tadi nggak bisa termasuk influencer. Mm-mm. Nah, itu nggak bisa. Ini kita kan ngomongin batasan omset 4,8 miliar. Betul. Itu istilah di PP ini atau di PP sebelumnya kan namanya peredaran bruto ya. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh 4,8 untuk orang pribadi ya. Ya, Karena taruhlah Bang Cuya sebagai PNS punya kos-kosan di ya. rumahnya banyak Mm-mm. atau usaha gitu. Nah, Ya, itu kita harus milah-milah mana yang itu atau gimana Bang Suya ya. batasan peredaran bruto di PP ini?
untuk 4,8 miliar Ya, itu adalah seluruh penghasilan kita, baik seluruh dalam negeri maupun luar luar negeri. negeri. Oke. Misalnya Kang, saya ini punya usaha, ya Mm-mm. kan? Kemudian saya juga punya PT perorangan. Ya, Di usaha pribadi saya itu omsetnya adalah 3 miliar, 3 miliar. masih di bawah 4,8 toh. Betul. Nah, PT perorangan saya itu 2 miliar, 2 miliar. masih Oke. di bawah 4,8 juga Betul. kalau kita bicara masing-masing. Ya. Nah, tapi di PP20 untuk menghitung besarnya 4,8 miliar adalah semua penggabungan, Kak. Oke. Ya, penggabungan pendapatan kita, ya kan, Mm-mm. yang diterima dalam negeri maupun luar negeri. Luar negeri Ya, totalnya ya. iya, jadi nggak cuma dari satu usaha itu Mm-mm. 4,8 enggak. Melainkan dari Oke. semua itu Akumulasi dihitung, semua ya. akumulasinya semua. Udah semua deh inti dari PP 20 ini ya. Tadi Hmm. mulai dari subjeknya kan siapa aja yang boleh ikutan dibanding sebelumnya. Kemudian tarif masih nggak ada perubahan kan. Cuman tadi yang menarik terkait orang pribadi pekerjaan bebas. Nah Ya. itu banyak yang nggak boleh lah. Ada yang dikecualikan. Terus akumulasi yang peredaran bruto itu Ya. hati-hati sekali karena mungkin banyak wajib pajak nyangkainnya notalinnya UMKM aja. Iya, iya. Yang pekerjaan bebas dia nggak ini ya digabung ya. Cuman ini kan saya mau nyampe ini ke kawan-kawan pajak. Mm-mm. Kan ini lagi banyak badan CVPT langsung Betul. 22% kan. Heeh, Nah, jadi gini, kawan pajak. Sebenarnya kita nggak langsung kenain tarif 22% 20%. secara mutlak ya, Kak. Iya. Tapi gini, untuk CVPT kan nggak boleh lagi pakai PP final. Betul. Lagi yang baru terdaftar. Lalu gimana? Masa kita baru terdaftar, masih Iya. kecil labanya, pajak 22%. Gitu kan. Omsetnya 2 miliar ya kan. Iya. Keuntungannya katakanlah 50 juta mungkin Betul. misalnya ya. Masa langsung Kena dua-dua berat kan itu berat kan. banget. Bener. Jadi gini kawan-kawan, menyikapi ini atau menjawab pertanyaan Mm-mm. tersebut untuk wajib pajak itu Kang, ada namanya fasilitas pasal 31E. Apa itu, Bang? Nah, jadi gini, untuk yang wajib pajak CVPT yang tidak bisa lagi pakai PPA final, Iya. yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar, Oke. kita kasih diskon 50%. Oh, ada diskon. Ada Berarti diskonnya jadi dong. 11%. Jadi dong. 11%. Wah, itu. Dan dari laba ya kan? Dari laba ya, Dari bukan laba, dari bruto. bukan dari bruto. Ya, Beda dari sama laba. tadi PP 20 itu kan dari bruto. Bruto ya. 11% dari laba. Tentu biaya-biayanya harus biaya-biaya yang memang diperkenankan dalam perpajakan. Oh, iya. Jangan motong-motong dari Iya, laba betul. terus biayanya dibuat-buat Dibuat gitu ya. benar. Harus sesuai ya apa adanya dan Nah. memang sesuai ketentuan yang boleh diperhitungkan. Dan omset batas fasilitas itu sebetulnya kan 50 miliar. Wah, Nah, jadi gini, nanti mungkin 50 miliar itu kalau di atas 4,8, katakanlah omsetnya 30 miliar kan. oke. Nah, itu nanti kawan-kawan pajak ada sebagian yang dapat fasilitas 50%, ada yang Iya. tidak. Jadi sepanjang omset kita tidak lebih dari 50 miliar, sebenarnya tarif pajaknya tidak mutlak 22%. ya. Karena memperhitungkan diskon tadi Oke, kan. ya. Karena yang beredar di luar sana kan 22% Langsung, ya. iya langsung. Benar itu 22%, cuman nggak utuh nih informasinya. Iya, Karena ada fasilitas. Ada fasilitas dan itu pun otomatis ya kawan pajak nggak perlu pusing ngitung Iya, lagi kan. benar. Karena Di Cortex itu nah, ketika kawan pajak udah masukin angkanya, Iya. biaya-biayanya ketemu neto, nah itu nanti ketika milih pasal 31E dia otomatis langsung hitung sendiri 11% gitu. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir. Kayaknya kita cukupi dulu Bang Cuy ya podcast kali ini. Ya. Kita ketemu lagi di edisi Sini Pak. Iya, Siniar Pajak episode berikutnya dengan topik-topik terbaru, topik terhangat, dan isu-isu lainnya. Siap. Gitu. Kita pamit Bang Cuy ya. Ya. Terima kasih untuk kawan pajak udah bersedia meluangkan waktu dengerin selotehan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.